Nusa Tenggara Timur. Dan ini juga menjadi sebuah warna baru di ajang penghargaan pariwisata terbaik di Indonesia tersebut. Nah, bagaimana informasi selengkapnya pendengar? Kami akan coba menghubungi Kadis Pariwisata Nusa Tenggara Timur Iwayan Darmawan. 100,5 FM Plus 1 RRI Kanal Inspirasi Bersatu RRI. Selamat pagi Pak Wayan, salam sehat Pak. Salam sehat Pak Femi, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Baik, ini suaranya cerah-cerah sekali, ini bahagia ya Pak ya, NTT menjadi juara umum dalam penyelenggaraan API nih Pak ya. Ya, jadi ini adalah bentuk apresiasi penghargaan yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota, tentu didukung oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, sehingga kita meraih prestasi itu. Ya. Baik, sekali lagi Profisiat ya Pak, selamat NTT menjadi juara umum. Ya. Oke, saya dengar saat ini posisinya lagi di Moni ya Pak ya, di Kabupaten Ende. Ya, jadi saya posisi di Moni, tepatnya di Koted Watu Buru, yaitu satu koted yang dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan para wisatawan yang berkunjung di Kelimutu. Ya. Jadi tentu juga bersama para pelaku industri pariwisata yang ada di sini. Okay. Kebetulan kita lagi sedang mendorong bagaimana kawasan Kelimutu terutama pelaku industrinya nanti go digital, sehingga kami rencana hari ini berkumpul menghimpun teman-teman dengan melakukan kemitraan dengan Lingaja, yaitu satu vendor digital berbayar dengan non tunai yang diharapkan menjadi satu model pelayanan kewisatan yang dilakukan di kawasan Moni. Oke. Nah, nanti Pak Gubernur juga akan ke Ende dalam kunjungannya. Apakah menunggu sampai dengan saat itu, Pak? Ya, jadi itu juga yang perlu kami persiapkan karena rencana tanggal 25 Mei ya destinasi wisata Watu Buru yang di dalamnya ada Hotel Watu Buru, ada Resto Inapawi, ada ETC, ada tempat wisata Ekrab, Victory dan sebagainya akan diresmikan oleh Bapak Gubernur untuk dengan juga ada penilaian beberapa lokasi destinasi wisata di kawasan Moni dan sekitarnya. Oke, kalau bisa sempatkan waktu untuk ke RRI Ende ya Pak Wayan ya. Iya Mbak Febi ya. Baik, nah terkait dengan topik kita ini Pak, NTT menjadi juara umum API 2020 dalam kategori apa saja nih Pak? Jadi dari 8 nominasi NTT mendapatkan 5 nomor 1, 3 nomor 2. Jadi yang nomor 1 adalah terkait dengan makanan tradisional daging sei, sentra komunitas Ndao, Inandao, itu yang nomor 1. Selanjutnya juga ada destinasi dataran tinggi Pulau Peran, itu yang nomor 1. Selanjutnya kampung adat ya, kampung adat Naimata, itu yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 yaitu island hopping di Meko ya di Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya destinasi surga tersembunyi di Rotendao, Mulut Seribu, itu kita mendapatkan nomor 2. Dan destinasi wisata baru ya, wisata baru itu destinasi wisata baru di Pulau Semau itu. Oke, jadi ada 5 kategori nih Pak ya, yang menjadi. Jadi 5 kategori, nomor 1 yang 3 kita dapat nomor 2 ya. Oke, nah apakah ini kali pertamanya NTT menjadi juara umum dalam penyelenggaraan API ini ataukah seperti apa? Dari 5 kali penyelenggaraan API yang dimulai tahun 2016, NTT mendapatkan juara umum yang kedua. Pada saat ajang pertama, NTT juga mendapatkan juara umum, di mana pada saat itu salah satu yang
mendapatkan juara adalah destinasi wisata Ten Komodo. Gitu ya. Oke, berarti ini kali keduanya Nusa Tenggara Timur menjadi juara umum ya Pak ya dalam penyelenggaraan API ini. Ya. Nah ini apa saja kriteria yang dinilai Pak? Apakah pariwisata secara umum ataukah memang ada pengkhususan dari 5 kategori ini? Jadi yang di samping keunikan ya, jadi dan juga hal-hal baru, ini kan pilihan masyarakat, pilihan wisatawan ya. Jadi karena sistemnya kan sistem vote ya. Oke. Jadi ini adalah pilihan yang dilakukan sama masyarakat, sehingga akan kelihatan nanti dalam segi nominasi persentase pilihan itu kepada destinasi atau kuliner yang ada. Oke, jadi ini benar-benar secara adil tanpa ada nepotisme Pak ya, karena ini dengan voting secara online. Secara online ya. Oke. Nah baik Pak, untuk meraih juara susah-susah gampang. Untuk mempertahankan juga ini susah-susah gampang nih Pak ya. Apalagi ini sudah terbukti NTT bisa kembali mengulangi prestasi yang sama. Mungkin ada prestasi, ada strategi yang dilakukan pemerintah untuk terus mempertahankan prestasi ini sehingga di tahun depan lagi kita harapkan Indonesia bisa menjadi juara umum lagi. Ini seperti apa Pak? Ya, jadi kehadiran para bupati se-Nusa Tenggara Timur pada ajang itu ya, dan juga hadir juga ya, kebetulan pada saat itu juga ada bersamaan event dengan Dekranasda, ibu-ibu istri-istri bupati, wali kota, tentu memberi inspirasi karena prestasi-prestasi ini kan kerja-kerja bottom up, kerja-kerja yang tumbuh dari bawah. Jadi tentu akan ada langkah-langkah yang lebih intensif lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kumatang. Jadi dengan demikian bukan saja mengusulkan sebagai peserta lomba ya, tetapi bagaimana mempertahankan dan meningkatkan dan merawat agar destinasi-destinasi atau kuliner yang mendapatkan pemenang itu akan menjadi pendorong, penarik para wisatawan datang hadir di Nusa Tenggara Timur, sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi yaitu pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Dan dalam sambutan juga Bapak Gubernur menegaskan pariwisata akan menjadi satu motor, satu energi yang akan mewujudkan NTT sebagai provinsi sejahtera, NTT yang akan mampu menekan penurunan penduduk miskin, seperti itu. Baik, benar kata orang nih Pak Wayan ya, mempertahankan juara lebih susah ketimbang merebut juara ya Pak ya. Betul ya. Oke. Nah Pak Wayan, bagaimana Bapak melihat partisipasi masyarakat dan pemerintah sendiri dalam memajukan pariwisata Nusa Tenggara Timur? Apalagi juga tadi ditekankan bahwa pariwisata ini bisa untuk sebagai penggerak ya dan meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri. Ya, jadi partisipasi kalau kita lihat sekarang dengan masa pandemi ya, ternyata wisatawan lokal itu cukup meningkat, bahkan mampu menggantikan kesenjangan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara yang kebetulan pada masa pandemi ini sangat kurang ya. Jadi dengan adanya respon dukungan partisipasi dari wisatawan-wisatawan lokal menunjukkan ada semangat baru, spirit baru, nilai baru yang tumbuh di kalangan masyarakat kita bahwa pariwisata sekarang itu adalah sesuatu yang wajib, jadi bahkan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dan ini tentu sejalan dengan dukungan berbagai pencinta pariwisata Nusa Tenggara Timur yang terus-menerus mendorong promosi dan juga menginformasikan, termasuk menyampaikan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita kalau kita melakukan aktivitas rekreasi ke destinasi-destinasi wisata.
Itu Mbak Fen ya. Oke, promosi apa Pak yang dilakukan untuk semakin mengenalkan pariwisata NTT tidak saja dari 5 tempat wisata, objek wisata yang sudah meraih juara, tapi kita tahu bahwa NTT ini banyak sekali pariwisata luar biasa yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Ya, jadi berbagai langkah yang kita lakukan. Jadi sekarang yang di masa pandemi ya, kita tentu sedang mendorong bagaimana kita makin meningkatkan kualitas kebersihan dulu. Jadi di masa pandemi, selanjutnya bagaimana kita juga menonjolkan informasi terkait dengan bahwa berkunjung ke daerah NTT adalah aman dan terjamin karena kita menerapkan protokol kesehatan. Dan yang lebih penting lagi adalah ya kita menginformasikan atraksi-atraksi wisata NTT budaya dan alam itu tetap lestari. Saya pastikan bahwa kita NTT sebagai destinasi yang memiliki kelas standar internasional terbanyak di Indonesia dan juga sesuai dengan survei Lonely Planet ya, majalah internasional, NTT adalah menjadi pilihan pertama, pilihan nomor 1 dunia para wisatawan yang sangat eksotik, sangat baik, tetapi juga terjangkau secara secara harga gitu seperti itu. Ya, kemarin saya kebetulan mewawancarai melalui Badan Promosi Pariwisata NTT ada wisatawan dari Jerman yang keliling dunia dengan motor besar ya, motor gede. Jadi mereka menyatakan bahwa NTT ini luar biasa, jadi eksotik betul. Alamnya eksotik, keramah tamahan masyarakatnya luar biasa. Jadi sesuatu yang menurut mereka, pandangan mereka itu didapat pada zaman-zaman Bali belum seperti sekarang, seperti itu. Jadi di mana masyarakatnya sangat welcome dan juga makanan-makanan tradisionalnya sangat nice, sangat bercita rasa. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana kebersihannya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk informasinya pagi hari ini. Harapan kita bersama ya, pariwisata NTT semakin mendunia dan tentu ini akan berakibat pada seluruh sektor kehidupan bagi masyarakat itu sendiri dan pemerintah setempat. Terima kasih. Ya, baik. Selamat pagi dan sukses, salam pariwisata dan ya bersyukur pada Tuhan atas penghargaan yang diterima atas kerja keras masyarakat. Baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Wayan untuk informasinya. Selamat menikmati Moni pagi hari ini dan sampai dengan beberapa hari ke depan. Terima kasih. Selamat pagi. Kantor Inspirasi Rosa RRI. Demikianlah pendengar wawancara kami, perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur terkait NTT menjadi juara umum untuk Anugerah Pesona Indonesia 2020 dengan 5 kategori. Dan saat ini pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.